teman-teman, kenalin namaku Amelia Snaulan dengan akhiran NIM 75. Aku berasal dari prodi Ilmu Kelautan. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang dampak penggunaan bahasa tidak baku di situasi formal. Jangan lupa saksikan videonya. Dampak penggunaan bahasa tidak baku di situasi formal. Pernah nggak sih kalian mendengar percakapan yang menggunakan bahasa tidak baku? Nah, bahasa tidak baku atau yang lebih dikenal dengan sebutan kata tidak baku adalah penggunaan kata atau frasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa baku. Meskipun terdengar biasa, penggunaan kata tidak baku ternyata memiliki dampak yang signifikan, baik dalam berkomunikasi maupun dalam bentuk citra diri. Nah, apa sih itu kata tidak baku? Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah atau aturan baku bahasa Indonesia. Kata-kata ini umumnya digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam bahasa gaul, dan tidak digunakan dalam bahasa formal seperti penulisan resmi atau berita. Ciri-ciri kata tidak baku. Yang pertama, tidak sesuai dengan ejaan baku. Yang kedua, penggunaan kata yang tidak tepat. Yang ketiga, penggunaan kata yang jarang digunakan. Dan yang terakhir, penggunaan dialek atau bahasa daerah. Contoh kata tidak baku, yaitu yang pertama ada gue. Harusnya dalam bahasa baku itu adalah aku. Yang kedua ada lo atau lu. Itu dalam bahasa baku harusnya adalah kamu. Yang ketiga ada ga. Harusnya dalam bahasa baku itu adalah tidak. Yang keempat ada kalau. Harusnya dalam bahasa baku adalah kalau. Perbedaan kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah tersebut. Perbedaan mendasar antara kata baku dan tidak baku terletak pada asal-usul dan penggunaannya. Kata baku umumnya berasal dari bahasa Indonesia asli atau diserap dari bahasa asing dengan menyesuaikan ejaan dan pelafalan. Kata tidak baku di sisi lain seringkali berasal dari dialek daerah, bahasa gaul, atau penggunaan yang tidak tepat. Beberapa perbedaan utama antara kata baku dan tidak baku. Yang pertama, ejaan. Kata baku menggunakan ejaan yang benar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Sedangkan kata tidak baku mungkin menggunakan ejaan yang salah atau tidak sesuai dengan aturan. Yang kedua ada pelafalan. Kata baku dilafalkan sesuai dengan aturan pelafalan bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku mungkin memiliki pelafalan yang berbeda. Yang ketiga, ada arti. Kata baku memiliki arti yang jelas dan terstandar, sementara kata tidak baku mungkin memiliki arti yang berbeda atau kurang tepat. Yang keempat, ada penggunaan. Kata baku digunakan dalam konteks formal, seperti penulisan resmi, presentasi, dan pidato. Kata tidak baku lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari atau konteks informal. Dampak penggunaan kata tidak baku. Yang pertama, menurunkan kredibilitas dan profesionalitas. Penggunaan kata tidak baku dapat membuat seseorang terkesan tidak profesional dan tidak kredibel. Hal ini terutama berlaku dalam konteks formal seperti presentasi, diskusi, dan penulisan dokumen resmi. Dalam situasi tersebut, penggunaan bahasa yang tepat dan baku akan meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas. Yang kedua, ada menghambat kejelasan komunikasi. Kata tidak baku sering kali memiliki makna yang kabur atau interpretasi. Hal ini dapat menyebabkan miskomunikasi dan kesalahpahaman, sehingga pesan yang ingin disampaikan tidak tersampaikan dengan jelas. Yang ketiga, ada memenuhi persepsi dan citra. Penggunaan kata tidak baku dapat mempengaruhi persepsi orang lain terhadap individu atau kelompok tertentu. Penggunaan kata-kata kasar atau vulgar, misalnya, dapat menciptakan citra negatif dan membuat orang lain enggan berinteraksi. Yang keempat, ada mendorong perilaku negatif.
Penggunaan kata tidak baku yang bersifat kasar atau provokatif dapat memicu perilaku negatif, seperti kekerasan verbal, intimidasi, dan konflik. Kata-kata yang tidak pantas dapat melukai perasaan orang lain dan merusak hubungan antara individu. Yang kelima, ada menurunkan kualitas bahasa. Penggunaan kata tidak baku secara terus-menerus dapat menyebabkan kemunduran kualitas bahasa. Hal ini dapat terjadi karena penggunaan kata baku semakin terpinggirkan sehingga kosakata dan kemampuan berbahasa menjadi terbatas. Kapan sebaiknya menggunakan kata tidak baku? Yang pertama, percakapan informal. Dalam percakapan informal dengan teman dekat atau keluarga, penggunaan kata tidak baku dapat membuat suasana lebih santai dan akrab. Namun tetap penting untuk memperhatikan konteks dan lawan bicara. Yang kedua, karya sastra. Penulisan dapat menggunakan kata tidak baku untuk menghadirkan karakter dan latar belakang cerita yang lebih realistis. Penggunaan kata tidak baku dalam karya sastra dapat memberikan efek dramatis dan memikat pembaca. Yang ketiga, ada lirik lagu. Penggunaan kata tidak baku dalam lirik lagu dapat membuat lagu lebih mudah diterima oleh masyarakat dan lebih berkesan. Namun tetap penting untuk memperhatikan target audiens dan konteks lagunya. Jadi, kesimpulannya, penggunaan kata tidak baku dapat dipertimbangkan dalam situasi informal dan karya seni. Namun, tetap penting untuk memperhatikan konteks dan target audiens. Penggunaan kata tidak baku yang bijaksana dapat memperkarya bahasa Indonesia, sedangkan penggunaan yang berlebihan dapat merusak keindahan dan nilai luhurnya. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam setiap komunikasi. Hindari penggunaan kata tidak baku, terutama dalam situasi formal dan saat berinteraksi dengan orang lain. Dengan menggunakan bahasa yang tidak baik dan benar, kita dapat menjaga kredibilitas, meningkatkan kejelasan komunikasi, dan menciptakan lingkungan yang positif dan harmonis. Oke, sekian presentasi edukatif saya tentang dampak penggunaan bahasa tidak baku dalam situasi formal. Terima kasih.